Mas Rian is back, Mbak. Musiknya kan dari iMac. Mbak nggak ada niatan ke Kudus, polisi udah kesana, diumpetin. Bilangnya nggak ada. Emang susah beneran yang lawan orang kayak bener. Apalagi kita orang lah ya. Terus informasi nih, kalau misalnya ada para clipper tuh, lu harus garis bawahi kalimat gue yang ini nih. Sayangnya orang yang dia tipu kebanyakan bukan orang kaya, tapi orang yang percaya kalau dia akan bangkit dari kegagalan karena dia dibuang sama keluarganya, disupport, dan dia begitu. Gimana rasanya? Ada yang tukang nasi goreng, ada yang karyawan biasa, ada yang ini nih yang gue berat buat bahas. Sorry ya kalau emang pendukungnya dia bilang gue pansos, gue apa, terserah lu. Tapi ini berat banget buat gue. Kalau anak-anak MTI inget, ada salah satu orang namanya Pak Wildan. Pak Wildan adalah salah satu investornya dia, salah satu orang yang ngebantuin dia mungkin. Yang dia bilang ke Pak Wildan itu, jangan bilang ke Risa kalau bapak naruh uang di saya. Intinya Pak Wildan itu ngasih uang ke dia, ada bukti transfernya, ada bukti transfernya, ada surat perjanjiannya, pokoknya semuanya ada. Pak Wildan masukin uang ke dia 520 juta. Pak Wildan itu adalah seorang pensiunan yang bekerja di PT sekian puluh tahun, dan dia harus pensiun karena usianya udah tua. Lalu dia dapat pesangon dari PT-nya sekian ratus juta. Dan lu tahu, hari ini dia pensiun dan dapat uangnya, 1 hari kemudian dia kasih uang itu ke Rian. Kesaksian gue bisa lu konfirmasi langsung ke istrinya. Pak Wildan 520 juta. Katanya 500 juta itu adalah dana untuk investasi konvensional, investasi apa gitu, gue nggak begitu ingat. Intinya investasi ini dijanjikan sama si Rian, dia akan memberikan uang sebesar 10 juta per bulan dan 500 jutanya utuh. Lalu gue nggak tahu uangnya lari kemana, gue nggak tahu gimananya. Intinya Pak Wildan udah masuk ke dalam lingkaran itu, udah ngasih uang, berharap bisa kembali, akhirnya ketipu juga. Dan lu harus tahu faktanya, Pak Wildan itu selama dia kabur, yang selalu dan sering ngubungin gue kayak, Mbak, ayo Mbak, kita cari Rian Mbak, ayo Mbak, kita samperin Mbak ke Kudus Mbak, ayo Mbak, kita begini begitu. Tapi posisinya kita nggak punya duit waktu itu, nggak punya duit, nggak punya power, nggak punya backingan, nggak punya dekingan, nggak punya. Udah ketipu, harus bayar orang atau bayar pengacara atau bayar apa 10 juta atau berapa puluh juta. Duit dari mana? Gue aja habis ketipu. Gue nggak cuman ketipu, habis ketipu. Itu kartu kredit gue,
Dan uang-uang pinjol gue akhirnya jadi mengenal gara-gara gue harus pinjam uang untuk katanya tutupin dulu tuh bangun WC, tutupin dulu tuh bangun kantor, tutupin dulu tuh buat spare part. Gue nyelamatin MTI waktu itu. Gue pikir dia bakal ada dorongan dana lagi, katanya ada investor siapa gitu yang akan masuk. Makin masuk lagi gue ke dalam. Ini balik lagi nih ke Pak Wildan. Sampai sekarang belum selesai kan, saya belum. Pak Wildan, ya, inget-inget nih ya, Pak Wildan itu nge-push gue kayak minta tolong, gimana mbak, itu uang pensiunan saya. Seharusnya usia tua saya udah nggak capek. Itu buat masuk pesantren anak saya. Akhirnya apa? Mau nggak mau, suka nggak suka, di hari tuanya yang harusnya dia udah oncang-oncang kaki nerima duit dari si RM, dari si Rian, gue nggak mau lagi inisial. Dia gue benci banget kalau nyeritain ini. Dia harus nge-grab mobil sih, tapi setua itu dia harus nge-grab. Dia nge-grab jadi penumpang di usia tuanya sampai malam, cuman buat ngidupin keluarganya gara-gara efek ditipu. Dan dia meninggal. Dia udah meninggal. Dia meninggal pas lagi dia nungguin penumpang. Dia meninggal di dalam mobil saat dia nunggu penumpang. Pak Wildan. Pak Wildan meninggal waktu itu gue lagi umrah, gue inget banget. Gue lagi umrah, terus gue dikabarin sama temen gue kalau Pak Wildan meninggal. Gue telepon istrinya. Pas gue denger ceritanya, itu makin sakit buat gue, karena Pak Wildan meninggal di dalam mobil pada saat dia lagi nyari uang buat keluarganya. Dan dia masih 2 hari sebelum dia meninggal, dia ngomong sama istrinya begini, maafin saya bu, gara-gara saya invest itu orang, gara-gara saya ngasih uang kita ke itu orang, saya jadi harus susah, harus capek masa tua saya. Kalau lu emang gak bisa bayar duit gua, lu bela sungkawa nih atas nih orang. Kebencian gua sama lu di situ. Gila, Pak Wildan. Mudah-mudahan itu jadi apa? Jadi bantuan buat Pak Wildan dan keluarga di akhirat. Gila guys.